siap semuanya? Siap, siap. Ya, tes dulu suara saya terdengar dengan baik ya? Jelas, Bu. Iya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, teman-teman hebat seluruh Nusantara, guru-guru yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, adapun kegiatan topik pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang praktik baik, yaitu tentang kegiatan murid mencari referensi di koperasi. Nah, perkenalkan saya Nita Mulyani yang saat ini bertugas sebagai moderator hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu ada narasumber kita yaitu Ibu Mimi Wahyuni dari SMP Negeri 2 Kejayan, yaitu beliau ini adalah sebagai seorang guru penggerak angkatan 4 dan juga narasumber angkatan 1 dalam sesi berbagi praktik baik di BPGP Jawa Timur. Selanjutnya beliau juga sebagai Wakapmas dan juga koordinator kantin di sekolahnya, juga sebagai tim pengembang dari MGMP Kabupaten Pasuruan, yaitu khususnya MGMP Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya juga ada ketua dari komunitas kami yaitu Bapak Lukman Hadi SPD. Beliau adalah seorang guru di SMKN Negeri 2 Sukoharjo dan juga beliau ini aktif sebagai komunitas praktis ya di Sukoharjo Smart. Beliau adalah sebagai ketuanya dan juga aktif sebagai narasumber yang lain, dan juga beliaunya juga sebagai seorang guru penggerak angkatan 4. Dan untuk kali ini yaitu ada Bapak Ahmad Nasir SPD. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Kerasi. Beliau juga seorang IGP angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk kegiatan kali ini yaitu susunan acaranya, yaitu pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas Praktis Sukoharjo Smart tentang optimalisasi implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD, dan juga selanjutnya pada materi inti yaitu akan disampaikan oleh narasumber, dan ada sesi tanya jawab, kemudian ada pesan dan kesan dari peserta webinar, dilanjutkan dengan penutup doa dan pengumuman pemenang door prize dan sesi foto bersama. Itu adalah kegiatan kita kali ini. Maka karena untuk sesi ini yang paling menarik adalah ada door prize teman-teman. Jadi untuk kegiatan kali ini diusahakan mulai dari awal sampai akhir teman-teman tetap mengikuti, gitu ya. Nah, dalam materi kali ini ada yang sangat seru sekali, yaitu kegiatan ini ya kan, nantinya yang akan kita bahas pada materi inti. Selanjutnya kita lanjut yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Ada host, kami persilakan Pak Nasir, monggo. Boleh dibuka alinetnya untuk menyanyikan biar semangat. Suaranya boleh dibuka. Iya, terima kasih. Sudah mulai ya Pak ya? Sudah. Suaranya, Pak Nasir. Pak, masuknya bisa? Masih belum keluar? Kalau gitu kita nyanyi bersama saja Bu Mimi, boleh? Ya, monggo. Monggo. Iya, enggak ya, Alhamdulillah.
seraya untuk merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan untuk Mas Guru Penggerak. Siap. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Pada murid kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillah, terima kasih atas kontribusinya dalam menyanyikan lagu Guru Penggerak ya teman-teman. Semoga dari lagu ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kita sebagai seorang guru harus melakukan sebuah perubahan untuk hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya kita pada sesi selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Komunitas Transisi Supporter Mas tentang optimalisasi implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nita untuk kesempatannya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur din waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Ibu moderator, Bapak moderator, dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk belajar terkait dengan praktek baik yang nanti kita belajar di sini. Baik, sebelum saya ini untuk awal saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Apakah sudah tampil, Bu Nita? Sudah. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai di implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, bahwasanya implementasi kurikulum Merdeka ini yang khususnya
untuk jalur mandiri ini terdapat di 6 strategi yang sudah kita ketahui. Strateginya terkait ada 6. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Yang kedua adalah seri webinar. Yang ketiga adalah komunitas belajar. Keempat, narasumber berbagi praktik baik, dan helpdesk dan mitra pembangunan. Bunita, tampilan saya sudah jelas ya? Sudah sangat jelas. Baik. Minta tolong untuk anggota yang lain di unmute ya untuk suaranya biar tidak masuk. Siap. Terima kasih. Untuk platform Merdeka Mengajar, ini Bapak Ibu, pembelajaran asinkronus dapat dilakukan secara mandiri oleh individu atau komunitas belajar. Terus untuk share webinar diselenggarakan oleh UPT sama pusat. Nah, kita Bapak Ibu posisi di sini Bapak Ibu, yaitu kita belajar di komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini ada 3. Yang pertama adalah dalam sekolah, antar sekolah, dan daring. Dan yang kita laksanakan di sini yaitu moda daring. Keempat adalah narasumber berbagi pandangan baik tentang narasumber yang sudah dikurasi oleh PMM. Dan kelima, helpdesk terkait dengan UPT. Dan yang keenam adalah mitra pembangunan yang dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan dan daerah yang ada di wilayah masing-masing. Lanjut, kenapa sih kita harus melaksanakan kurikulum merdeka? Ini Bapak Ibu, bertahap berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, sehingga menggunakan mekanisme pendaftaran mandiri oleh satuan pendidikan. Sumber informasi penelitian berasal dari satu sumber, yaitu platform Merdeka Mengajar. Adanya fintech, adanya pelatihan guru, dan ada pelibatan masyarakat. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat fasilitasi ataupun kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, 6 strategi dukungan Kemendikbudristek dalam IKM jalur mandiri, yaitu guru dan KS belajar melalui platform Merdeka Mengajar, guru dan KS belajar kurikulum Merdeka, dan guru juga KS belajar tentang komunitas belajar, narasumber, pusat layanan, dan mitra pembangunan. Jadi ada 6 strategi untuk mensukseskan IKM di sekolah kita masing-masing. Ekosistem IKM, Bapak Ibu, ini sudah saya tampilkan di sini. Ada pusat, UPT, dinas pendidikan, satuan pendidikan, komunitas belajar, dan penyediaan narasumber berbagi praktik baik yang contohnya kita laksanakan hari ini Bapak Ibu melalui komunitas belajar Sukoharjo Smart. Nah, di sini ada juga intinya Bapak Ibu, ada koordinasi, pendampingan, bimtek, sosialisasi parsial, sama belajar bersama. Ini ada platform Merdeka Mengajar, ada seri webinar, dan helpdesk. Secara umum Bapak Ibu, implementasi IKM di sini sudah saya jelaskan. Nanti juga saya berikan file ini Bapak Ibu di grup ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa masuk grup untuk bisa mendapatkan file ini. Ada PMM, terus seri webinar, komunitas, dan sampai dengan mitra pembangunan. Guru dan KS belajar tentang platform Merdeka Mengajar. Seperti ini Bapak Ibu ya, ada dinas, satuan pendidikan, komunitas belajar, dan penyedia narasumber. Nah, PMM itu sendiri Bapak Ibu bisa membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam IKM. Ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, dan perangkat ajar dan asesmen murid, serta ada juga bukti karya yang dapat membangun portofolio Bapak Ibu nanti pada saat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Untuk pelatihan mandiri Bapak Ibu itu kurang lebih ada 10 topik, bisa nambah juga terkait dengan topik-topik yang sudah tersedia di PMM. Ada Merdeka Belajar, terus ada kurikulum Merdeka, sampai dengan disiplin positif, dan masih banyak lagi. Kalau di bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengupload video praktek baik yang panjenengan sudah laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, pertanyaan gini Bapak Ibu, mengapa harus PMM, platform
merdeka mengajar. Karena ini Bapak Ibu, staf guru di sekolah seluruh Indonesia mendapat kesempatan untuk mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik Bapak Ibu dan saling menginspirasi di platform yang sama. Setelah itu, setiap guru di seluruh Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar, terus memperoleh kecepatan dalam belajar secara mandiri, saling bergotong royong tentang jaring wilayah di masing-masing, dan bisa mengupdate ilmu secara menyeluruh. Platform Merdeka Mengajar sudah tersediakan di gawai HP Bapak Ibu masing-masing di Android-nya. Cukup dengan cara gimana? Unduh aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store. Aksesnya di guru.kemendikbud.go.id. Bu Nita, Halo, ya. waktu saya kurang berapa menit, Bu Nita? Sudah habis Pak waktunya. Iya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini saya singkat yang terakhir. Nah, untuk yang di PMM Bapak Ibu, ini komunitas. Juga Bapak Ibu bisa melihat daftar komunitas, bergabung di dalam komunitas juga, dan mengikuti webinar yang sudah dilakukan oleh komunitas. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan berkenan untuk gabung di komunitas kami, setelah ini saya share untuk join ke grup kami untuk supaya panjenengan bisa belajar bersama di tentang IKM itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Lukman Haji, sangat memberikan peluang bagi kita untuk bisa melaksanakan tentang PMM, yaitu bagaimana caranya kita untuk menghasilkan karya-karya yang maksimal. Jadi setidaknya pemerintah sudah memberikan fasilitas, kita harus bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya yaitu sebelumnya Pak Lukman mohon izin untuk yang teman-teman yang mau masuk mohon diizinkan. Oke, siap. Sampun berita sudah saya tambahkan. Oh ya, siap. Selanjutnya, nah untuk teman-teman guru hebat Nusantara, bahwasanya kegiatan kali ini yaitu kita akan berbagi dengan Bu Mimi ya, yaitu tentang berbagi praktik baik beraksi mencari referensi tentang iklan poster di kantin. Nah, dari tema ini saja saya pun juga penasaran, ada apa ya di kantin? Biasanya kan anak-anak kan hanya membeli makanan saja ya. Nah, untuk kegiatan kali ini, kantin ini juga menjadi referensi pembelajaran anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak kenyang saja. Jadi di kantin ini Bu Mimi punya inovasi bahwasanya di kantin bukan hanya kenyang tapi otaknya juga kenyang. Gitu ya Bu Mimi ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini, yaitu Bu Mimi Wahyuni SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Anita. Ya, Bu. Terima kasih Pak Lukman dan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Guru hebat. Semangat ya. Semangat. Semangat, semangat. Nah, ini semakin semangat nih, apalagi Bu Mimi ini kelihatan fresh gitu ya. Baru masuk ini tadi. Iya, siap. Silakan Bu Mimi. Alhamdulillah hari ini Allah
sudah tampil Bu Mimi, sudah tampil. Ya sudah. Bu Mimi suaranya masih unmute. Suaranya Bu Mimi. Halo, Bu Mimi. Suaranya hilang. Oh iya, tiba-tiba hilang ya. Semangat Bu Mimi. Nah, sudah. Bun, monggo Bu Mimi. Sudah, sip. Ya, Bapak Ibu. Pikiran yang saya pakai Bapak Ibu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara pada murid, pendidikan sebagai usaha menuntut segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak didik, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat tercapai kesempurnaan hidup ini. Ya. Filosofi ini Bapak Ibu, apa sebetulnya yang ingin saya tampilkan? Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menuntut anak-anak kita dengan segala fasilitas kodratnya, karena pada dasarnya mereka itu lahir sudah punya kekuatan masing-masing, sudah punya kepandaian masing-masing. Dan bagaimana kita nanti bisa mengantar mereka untuk mencapai kesempurnaan hidup, kebahagiaan yang tingginya. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Hal itu tidak akan bisa terwujud jika lingkungan yang berpengaruh tidak tercipta. Lingkungan yang bagaimana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Di mana proses pendidikan pada umumnya tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3. Ada dalam keluarga, dalam dan dalam pergerakan pemuda atau masyarakat. Dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa yang berperan dalam mengembangkan anak-anak, tapi juga yang utama adalah keluarga dan pergaulan atau masyarakat. Yang menjadi 3 elemen lingkungan pembelajaran, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Barangkali Bapak Ibu tidak perlu saya terangkan keluarga yang bagaimana yang bisa mengembangkan potensi anak-anak, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak bisa mencapai kebahagiaannya. Semua saya rasa Bapak Ibu juga punya keluarga, pasti akan berusaha maksimal untuk bisa membahagiakan keluarga kita, anak-anak kita, ataupun keluarga besar. Dan saya bisa sebagai keluarga, saya rasa yang punya apa ya, punya
lingkungan sekolah Bapak Ibu ya. Tadi ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan terakhir ada lingkungan masyarakat. Yang ingin saya bagi di sini adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah bagaimana kita nanti bisa mengembangkan kodrasnya anak-anak. Aman dan nyaman bagi siswa. Aman itu bagaimana? Bapak Ibu sudah bisa. Aman itu adalah sekolah yang bisa melindungi siswanya dari bullying dan ancaman dari orang lain. Jangan sampai anak-anak ketika di sekolah itu merasa terancam jiwanya. Jangan sampai anak-anak ini merasa saya ditakut ke sekolah. Akan bisa kita lihat mereka datang ke sekolah dengan wajah yang tidak lagi ceria. Ini kalau ingin merasa tidak aman. Yang kedua yaitu rasa nyaman. Ketika seseorang merasa nyaman, Bapak Ibu, sudah menjadi kodrat alamiah bahwa lingkungan sekolah yang nyaman akan membuat warga sekolah merasa betah dan terasa untuk berlama-lama berada di tempat itu. Tentu Bapak Ibu ketika jalan-jalan atau kemana, kalau tempatnya nyaman, mesti Bapak Ibu akan betah berlama-lama berada di situ. Ya. Ini yang ingin kita ciptakan di sekolah. Baik. Guru akan menjadi bergairah mengajar dan siswa pun akan merasa kerasa belajar. Guru dan siswa saling bergairah untuk belajar dan mengajar. Itu Bapak Ibu. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan membuat semua warga sekolah bersemangat untuk datang dan ingin berlama-lama di sekolah dan ingin pulang. Karena sekolah itu adalah rumah kedua kita dan anak-anak itu ya, selain rumah ini. Ini menyangkut pembelajaran Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpihak pada siswa salah satunya dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Terkadang yang sering terjadi Bapak Ibu, kita tidak memberikan kesempatan siswa kita karena terkejar waktu barangkali ya. Terus yang kedua, kadang-kadang kita nanti kepanjangan untuk menjawabnya seperti itu. Ya, ini yang perlu kita koreksi Bapak Ibu barangkali dengan memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, ini akan menjadi karakter kemandiriannya akan tampak Bapak Ibu, dan keberaniannya, percaya dirinya akan tampak ketika kita memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya. Memberi kebebasan yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita memberikan materi atau pengetahuan, anak-anak kita beri kesempatan untuk memberikan caranya sendiri. Bagaimana dia mengembangkan pengetahuannya? Kita kaji melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga anak-anak bisa pengetahuannya secara mandiri dan tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Ini Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita juga melakukannya ya secara tidak sadar. Kenapa saya katakan secara tidak sadar? Ya, karena kalau dulu mungkin guru itu adalah sumber dari segala sumber gitu ya, yang tahu untuk di era sekarang yang belajar. Nah, jadi kita temukan jadi antara saja itu sangat besar kebebasannya makan fasilitas
beraksi mencari referensi tentang iklan, poster, program di kantin sekolah. Sebenarnya ini berangkat dari satu masalah yang sering saya alami Bapak Ibu. Apakah itu? Pertanyaan yang pertama, bagaimana membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Bapak Ibu, pertimbangkan ketika mengajar di kelas kita harus lihat kondisi dan situasi anak-anak. Apakah anak-anak ini sudah dalam kondisi semangat atau kehilangan semangat belajarnya? Nah, bagaimana caranya nanti pembelajaran itu tetap bermakna dan menyenangkan untuk anak-anak? Yang kedua, apakah semua yang ada di kantin dapat dijadikan sumber belajar terutama tentang iklan, slogan, dan poster? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Ini ada 4 alasan mengapa saya menitik beratkan belajar di kantin. Barangkali ini juga sama dengan yang Bapak Ibu alami Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, kantin merupakan tempat favorit, sehingga saya punya pemikiran kalau tempatnya favorit disukai ya harus ala kafe begitu. Ini yang pertama Bapak Ibu, ala kafe. Yang kedua, kantin merupakan sumber belajar karena di kantin banyak terdapat contoh-contoh iklan, slogan, dan poster. Ini dari mana saya peroleh Bapak Ibu? Saya peroleh dari tugas anak-anak yang sudah lulus. Baik dari kelas, kebetulan saya hanya mengajar di kelas 8B, dan yang lain itu saya nggak ngajar 8B dan 8C dan sebagainya. Jadi saya mesti berkolaborasi dengan teman-teman, mana pekerjaannya yang bisa saya tempel di kantin sumber belajar. Bukan hanya sumber belajar ini bukan hanya bidang studi saya saja Bapak Ibu. Saya pun juga minta dari teman-teman, guru matematika, guru IPA, atau guru PAI, sehingga kantin ini benar-benar menjadi sumber belajar untuk anak-anak. Ya. Bisa saya kasih-kasih, bisa saya tempel, gitu. Sehingga situasinya rapi. Yang ketiga, kantin merupakan tempat bersantai bersama. Di sekolah saya Bapak Ibu, anak-anak itu kalau sudah istirahat senangnya luar biasa. Seperti apa? Seperti habis dikerangkeng gitu lah Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah dengar parapel, wah luar biasa. Langsung yang dituju itu adalah kantin. Nah, ini pun kalau sudah masuk kelihatannya susah sekali kalau harus untuk kembali ke kelasnya masing-masing. Sehingga saya lihat di situ memang tempatnya bisa bersantai bersama dengan teman-temannya. Yang keempat Bapak Ibu, kantin juga dapat dijadikan tempat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ini jelas Bapak Ibu karena di kantin saya juga menyediakan berbagai macam jenis gorengan, ada bakso, ada mie, ada soto, ada pecel, dan lain-lain. Minumannya pun juga kekinian Bapak Ibu. Ada minuman yang rasa beri, ada yang coklat, sehingga anak-anak betah kantin itu. Ya, makanannya ini pun Bapak Ibu ada standarnya. Harus tidak boleh menggunakan 5P Bapak Ibu. Ya, tidak ada pemanisnya, tidak ada pewarnanya, dan macam-macam, sehingga aman untuk anak-anak. Dari alasan ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan ini saya bukan tanpa
kontrolnya. Kantin itu tidak boleh kotor, anak yang sudah makan harus dikembalikan, dan itu semua kebijakan dari kepala sekolah, dan hasilnya luar biasa. Kantin tetap terjaga kebersihannya, dan anak-anak tertib untuk belanja di kantin. Yang dari teman-teman, Bapak Ibu, tadi saya sudah di awal saya sudah mengatakan bahwa ada kolaborasi dari teman-teman, baik bidang studi matematika, bidang studi IPA, ataupun bidang studi yang lain. Ini berupa hasil karya siswa. Bapak Ibu semuanya kan pasti punya hasil karyanya anak-anak. Nah, maksud saya karyanya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya karya yang bagus, bisa nggak ditempel di kantin? Biar anaknya senang gitu. Kan kadang-kadang ditumpuk gitu aja di mejanya atau di mana gitu. Jika kalau ada beberapa yang saya tempel, wah ini bisa dijadikan sumber belajar untuk anak-anak. Ya. Terus yang dari orang tua, terus Bapak Ibu, di kantin saya itu banyak sekali bergelantungan bunga. Terus bunganya ya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang hias beraneka warna. Itu semua dari orang tua Bapak Ibu. Ketika seperti semesteran seperti sekarang gitu ya, anak-anak kita jadi kita ajak ngomong, gimana mau nggak bawa bunga di sini? Nanti kita letakkan di sini di kantin gitu ya. Jadi anak-anak cerita ke orang tua, dan besoknya anak-anak membawa bunga diletakkan sendiri di kantin. Letaknya di mana terserah anak-anak Bapak Ibu. Ya. Saya dari bekerja sama dengan Bapak Komite, ya. Penjual di sana Bapak Ibu, penjual di sana semuanya ini ada referensinya dari Bapak Komite. Karena saya merasa Bapak Komite lebih tahu bagaimana kondisi orang-orang di sekeliling sekolah saya. Sehingga penjual di sini adalah semua referensi dari Bapak Komite, tentu saja dengan persetujuan Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu. Jadi penjual di sini semuanya sudah terbukti lah, terutama kejujurannya seperti itu ya, untuk melayani anak-anak dengan baik. Yang ini untuk yang murid Bapak Ibu, ini hiasan yang ada di kantin saya, di kantin sekolah saya, semuanya itu berasal dari karyanya anak-anak Bapak Ibu. Ya, baik bidang studi saya maupun bidang studi yang lain. Jadi hiasan semua di sana itu adalah karyanya anak-anak. Ada payung yang bergelantungan itu dari hasilnya anak-anak membuat poster atau cerita gantung di depan kantin. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang melihat video tayangan saya Bapak Ibu ya, tentang referensi ini. Mana sudah saya kirim itu ke Pak. Dari hasil ini Bapak Ibu, nah dalam perencanaan pembelajaran apa yang saya siapkan? Tentu saja yang pertama itu kesepakatan Bapak Ibu. Ini sangat penting. Tanpa kesepakatan, apapun yang kita lakukan tanpa kesepakatan kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tentukan waktunya, kita tentukan caranya bagaimana, itu kita di kesepakatan itu kita utarakan ke anak-anak dan kita sepakat. Ya. Terus yang kedua kita siapkan materi sedemikian rupa, KPD terutama Bapak Ibu, terus kita pakai evaluasi apakah berhasil pembelajaran hari ini atau tidak. Ya, yang terakhir nanti ada refleksi Bapak Ibu. Refleksi ini penting Bapak Ibu, karena tanpa refleksi kita tidak bisa tahu kekuatan dan kelemahan dalam kita mengajar. Jadi refleksi ini sangat penting. Kesimpulannya Bapak Ibu, pendidik terutama sekolah, kita harus bisa menuntut segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena sekolah harus bisa menyiapkan anak-anak untuk bisa menjawab tantangan kehidupan atau tantangan masa depan, sehingga anak-anak bisa merasakan bahagianya menjadi seorang yang sukses atau berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita sebutkan, bisa kita sebutkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau sudah suasananya tidak menyenangkan, kita tidak bisa mengajar Bapak Ibu. Nol hasilnya. Dan anak-anak akan jenuh.
merasa nggak senang, ya senang kita berinovasi menciptakan suasana yang bagaimana yang bisa membuat anak-anak bisa senang dalam belajar. Terus menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa. Untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa ini, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya cara masing-masing bagaimana anak-anak ini bisa berkreativitas dan berinovasi. Kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, ya harus ada pendekatan khusus karena di sekolah saya harus apa Bu ya? Secara ekonomi barangkali anak-anak ya tidak begitu menyamin Bapak Ibu, sehingga saya lebih dekat itu menggunakan apa yang ada di lingkungan sekolah saya. Itu bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi anak-anak. Yang terakhir Bapak Ibu, kita seharusnya bisa menghargai hasil karya siswa, apapun itu. Ini yang kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Cara menghargainya bagaimana? Kadang-kadang kita memberikan jempol itu saja loh, sewenangnya mata. Padahal dikasih jempol. Saya biasanya kalau bicara sama anak-anak seperti ini, kalau saya kadang gampang semuanya untukmu. Itu biasanya yang saya lakukan ke anak-anak untuk bisa menghargai hasil karya anak-anak. Habis kita terima kasih. Untuk pertanyaan silakan saya dulu, nanti saya panggil yang bisa bertanya, saya panggil. Silakan untuk raise hand untuk pertanyaan. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang perlu kita gali. Mungkin nanti bisa terwakili dari salah satu teman. Mungkin yang raise hand silakan. Dari materinya Bu Mimi ini memang sangat menarik ya, apalagi kita selama ini. Iya, ini Pak Darwin ya. Iya, silakan Pak. Iya, silakan Bapak. Pak Darwin. Ya, baik, terima kasih. Iya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertanyaan saya tadi di slide keberapa, ketiga, keempat itu yang tentang siswa belajar dengan kodratnya sendiri dengan menggunakan teknologi. Seperti itu ya materinya. Jalan tetap ketiga kalau nggak salah. Ya, baik. Kita di daerah Papua sini, Bu. Oh iya. Ya, kita daerah Papua sini kalau memberikan anak-anak belajar dengan kodratnya sendiri, ya, dengan menggunakan sebuah handphone, ya, itu berpengaruh sekali Bu, berpengaruh sekali. Karena kenapa Bu? Kita di Papua ini wataknya anak-anak ini sangat keras. Beda kalau di Jawa. Di Jawa itu kan pasti kita memberikan arahan sedikit, ya mereka mengikuti. Kalau di Papua sini Bu, anak-anaknya waduh, saya saja sebagai guru juga datang dengan teknik arah ini, kita bagaimana murid bisa mengikuti, ya itu karena kita mengajar di sini harus dengan watak keras, baru begitu murid di sini di Papua baru bisa sedikit tidak berlama begitu. Jadi kalau Bapak kita memberikan suatu pembelajaran tentang dengan kodratnya sendiri, berarti muridnya itu merdeka, dia mau melakukan apa saja. Itu bisa kita juga bisa terancam kalau di Papua sini.
Bapak Ibu guru itu yang tidak sempat untuk berceramah, tapi dengan Bapak memberikan pendekatan, memberikan perhatian, terutama dengan anak-anak yang bermasalah, Bapak. Ya, ini terjadi pada anak-anak saya, Bapak. Nah, ketika anak-anak ini bermasalah, mereka lari ke guru yang memang dirasa mau dan mampu untuk memberikan solusi, Bapak. Barangkali ketika Bapak mengajar mengalami kesulitan untuk memberi pendekatan, Bapak juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan dengan wali kelas, ya, karena kebetulan dalam di SMP itu ada wali kelas, ada guru pengajar. Jadi apa di SD apa di SMP ya, Bapak? Saya di SD, Bu. Oh, di SD berarti guru kelas, Pak, ya? Saya guru mapel PJOK, Bu. Oh, guru mapel PJOK. Loh, Pak, biasanya kalau guru PJOK itu lebih disukai anak-anak karena selalu apa ya, selalu belajar di luar, selalu dinanti sama anak-anak. Iya, Bu. Betul, Bu. Oh iya. Saya, anak-anak memang suka saya, Bu. Malah ketika apa yang saya berikan malah lakukan, tapi anak-anak ini semakin kita berikan, ibaratnya kalau di sini sebelum kita berikan jantung, mereka minta hati juga, Bu. Sudah tahu apa itu, entah itu pengaruh dari lingkungan di luar sekolah atau bagaimana, saya juga bingung ya, Bu. Anak-anak saya baiki, pokoknya apa yang mereka itu ya sudah, karena dengan kebebasan mereka mengajar ya sudah. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu aturan yang ada di dalam tata tertib di sekolah yang kadang saya buat untuk kebaikan mereka, tidak mereka langgar gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Hadapi untuk pertanyaannya. Mungkin solusinya dari kami adalah yaitu kita harus pendekatan ini yang dinamakan dengan diagnosis awal, ya Pak, ya. Mungkin kalau kita tahu latar belakangnya mereka, kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Nah, baiklah Pak Hadapi, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk Pak Bayu Aryawan. Silakan. Pak Bayu. Pak Bayu, apakah ada? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Aryawan, mahasiswa akhir S2 Peternakan dari IPTN Ketua Oyo dari Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pun tadi Bayu keluar dari ini karena laptopnya Bayu sedang tidak saya mau bertanya tentang Tentang apa, Pak? perkembangan. Oh, karena waktunya sudah ini, Pak. Mohon maaf waktunya karena sedikit. Jadi kita share lagi, Pak. Saya lupa, saya lihat itu ya, seperti bagaimana bentuknya Kartini. Oh, iya, iya. Oh, iya. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran, Bu Mimi. Ya, Bapak. Bapak bisa lihat di video channel saya, Mimi Wahyudi, Bapak, di YouTube. Ya, oh iya, sebentar Pak. Iya, nanti bisa Pak Bayu langsung cek komen atau apa saja langsung di YouTube-nya Bu Mimi, ya Pak, ya. Langsung Bu Mimi mungkin nanti bisa di grup, bisa di share, Pak. Misalkan Bapak Bayu mau lebih tahu banyak tentang Bu Mimi, silakan gabung di chat komentar, Pak. Yaitu ada link masuk ke dalam komunitas kita, Pak. Jadi di situ nanti Pak Bayu bisa berinteraksi langsung. Itu Pak Bayu. Ya. Silakan. Iya. Selanjutnya, ya, ya. Dari itu iya Pak Bayu. Dari situ mungkin cukup ya Pak, ya. Iya. Mungkin Pak Bayu internet juga lagi error ya. Jadi selanjutnya yaitu ada Pak Wendy Widianto, dipersilakan untuk pertanyaannya Pak Wendy. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin, saya Wendy Widanto dari SDN Duren Sewu 1 Kecamatan Padang. Menarik sekali Bu Mimi, jadi paparan apa yang disampaikan. Jadi tadi membiasakan anak selain untuk makan juga untuk kenyang ilmu ya. Yang ingin saya tanyakan di sini gini Bu Mimi, kita tahu bahwasanya
kadang makan jajanannya itu cireng, terus kemudian ada cilok yang saya kira kan kurang baik ya. Jadi kalau di SMP kan mungkin memang temannya kan memang sudah terkondisikan di dalam suatu tempat area gitu ya. Yang pertanyaan pertama itu apakah di kantin Bu Mimi itu ada semacam kalau papan mading atau ditempatkan khusus untuk menempelkan poster-poster dari karya-karya siswa seperti itu. Terus yang kedua, tips kepada kantin Bu Reni sendiri untuk membuat kantin sehat itu bagaimana Bu Mimi? Terima kasih. Mungkin itu yang pertanyaan saya. Ya, silakan dijawab Bu Mimi langsung pertanyaannya Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Wendy dari SDS Duren Sewu. Ya, ini sudah nggak asing ini Pak Wendy ini. Ya Pak Wendy ya. Ya, ini Pak Wendy kebetulan memang kalau di SD itu saya lihat sendiri kebetulan suami saya juga di SD Pak. Ya, saya selalu prihatin Pak kalau lihat di SD seperti itu. Kenapa orang yang jual jajanan itu berkeliaran seperti itu? Padahal Bapak, kalau Bapak ingin ya, itu terbaca Bapak, kita sudah bisa mendapatkan rupiah dari situ Pak. Kenapa harus dibagi ke yang lain begitu ya? Ini satu. Yang kedua, kita tidak bisa menjamin apakah makanan yang di sana itu, yang di luar itu Bapak, sudah sesuai, sudah tidak mengandung 5P tadi, ada pewarnanya, ada pemanisnya, seperti itu. Sehingga ini rentan untuk anak-anak kita Bapak. Kita tidak bisa menjamin apakah makanan di sana sehat atau tidak. Nah, ini pernah terjadi di sekolah saya beberapa tahun yang lalu Pak. Ya, begitu banyak orang berjualan, sasarannya ya satu itu. Bagaimana ya? Saya harus bisa menjamin anak-anak yang supaya nggak terlalu izin karena sakit. Pernah di surat-surat 1 minggu itu ada banyak anak yang sakit hanya gara-gara makan gorengan Bapak. Bapak Ibu barangkali tahu ketika mereka itu menjual gorengan atau jajanan, Bapak Ibu bisa menyaksikan ya seperti apa minyaknya. Ini Bapak Ibu ya. Ini pernah saya tahu sendiri dan saya pernah lihat di sekolah suami saya. Saya kebetulan suami saya kepala sekolah juga. Saya bilang gini, apa nggak hemat? Ya apa nggak rugi kita hanya dapat sampahnya. Sedangkan ya mungkin aku pakai solusi mungkin Bu Wewe. Ya solusinya begini Pak Wendy. Karena sekolah itu kan tim ya. Barangkali di sekolahnya Pak Wendy ada juga tim UKS atau apa gitu ya Pak ya. Sekali-sekali tim UKS ini kita ajak untuk mengumpulkan penjual Bapak. Penjual jajanannya. Sekali-sekali. Ya tentu saja dengan Bapak atau Ibu Kepala sekolahnya Bapak. Dengan kita mengumpulkan seperti itu, kita curhat dengan apa yang dialami anak-anak gitu. Apa ada yang sakit tenggorokan atau ada yang sakit perut atau apa. Sehingga bagaimana menurut pendapatnya bapak-bapak yang menjual itu Pak, barangkali seperti itu Pak. Iya. Baik, untuk namanya ya. Sekolah menyediakan kantin sehat. Oh iya. Nah, supaya bisa sampai menjamin kualitas apa yang dijual, terutama yang bebas 5P itu Pak. Itu saja Pak Wendy. Ya, kasih masukan saya. Iya, terima kasih Bu Wendy atas jawabannya. Ya, semoga bermanfaat Pak Wendy ya. Mungkin biar masih banyak orang punak ya Pak ya. Kita lanjutkan yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu ada Bapak Sofan Dedi. Kepada beliau kami persilakan Pak Sofan Dedi. Iya, silakan Pak Sofan. Silakan dibuka mic-nya. Iya. Silakan iya. Sebelum Pak Wendy menjawab bantu menambahkan mungkin dari Pak Wendy untuk badan sehat mungkin nggak sesulit mungkin dari apa yang diceritakan Bu Mimi. Kami di SMK untuk mengatur kantin sehat itu mudah Bu. Kami Iya, silakan iya. kami di SMK untuk mengatur kantin sehat itu mudah karena ini satu-satu bagaimana kita untuk membiasakan
Mas. Terima kasih atas masukannya. Bu Mimi, bagaimana Bu Mimi untuk mengatasi kami di SMKG khususnya untuk siswa-siswa laki-laki dalam proses pembelajarannya yang mungkin beda dengan SD atau SMP yang mungkin lebih kompleks kenakalannya menginjak remaja dewasa pada saat pembelajaran, khususnya untuk teman-teman yang di TKR yang semua siswanya itu 100% laki-laki, itu ketika mendapatkan pembelajaran kejuruan jurusannya itu sulit dikendalikan. Nah, ada beberapa mungkin guru yang agak sakit, agak mungkin masih pembelajaran model zaman dulu, jadi keras itu untuk menuju ke kota zamannya itu seperti apa. Karena kan jurusan kesulitan untuk menerapkan seperti itu. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi dari mana Pak? SMK mana Pak? Dari SMK Sukoharjo. Oh iya. Oh tempatnya Pak Lukman ya? Ya, enggak. Ya kan Pak Bu. Di usia SMK anak-anak ini kan sudah apa Pak ya? Matanya sudah tidak ingin menunjukkan jati diri lagi Pak ya. Sudah berkembang menjadi mencari tantangan begitu ya. Mencari tantangan artinya begini Bapak. Kalau tugas-tugas dari Bapak Ibu yang diberikan itu kalau tidak menantang dia untuk bekerja, insya Allah tugas LK-nya tidak akan terkerjakan Pak. Ya. Ini karena di usia seperti itu anak-anak mulai ingin menunjukkan ini loh saya. Bagaimana dia menunjukkan ya? Harus dengan karya Bapak. Coba ini sampai difokuskan anak-anak ini fokus kemana? Menciptakan apa kira-kira? Ya. Kalau Bapak kalau saya tahu membuat robot seperti itu kan tantangannya juga luar biasa kalau menurut saya. Nah, yang luar biasa ini yang kadang-kadang dicari oleh anak-anak sehingga anak-anak itu emang kalau mau dan ikut pelajaran rumah seperti itu barangkali Bapak. Wah, iya. Maksudnya jadi ya, harus lebih menantang dan lebih kepada produknya. Caranya bagaimana? Ya kita arahkan ke anak-anak. Caranya bikinnya seperti apa? Apa membuat karya apa? Membuat desain apa? Seperti itu. Jadi ada tantangannya, nilai tantangannya mereka. Mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya ya, Bu Mimi ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu Mimi atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Pak Devi. Selanjutnya ada Pak Sugeng Hidayat, kami persilakan Pak Sugeng untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disampaikan resmi tadi memang luar biasa, menarik sekali. Ya. Kalau dari pemaparan tadi itu saya insya Allah itu berhubungan dengan pendidik dan program kepada lembaga bumi. Itu memiliki. Iya Bapak. Ya, kalau dari lihat pemaparan secara rumput tadi seperti turunnya dari proyek 5 tersebut. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Wendy Wianto tadi, di jenjang SD itu ada perbedaan pada SMP sama SMA atau SMK, yang mana kantin memang di bawah dan syarat-syarat menjadikan hal itu pun sudah penuh. Salah satunya juga adanya komunikasi dengan pedagang yang datang ke lembaga-lembaga. Bahkan di lembaga saya sendiri itu ada komunikasi kesepakatan kalau sampahnya itu diambil atau saya akan setiap hari berapa rupiah ke kita ke lembaga. Sehubungan dengan namanya kesehatan, meskipun pedagang tersebut itu sudah kita beri wawasan, karena saya sendiri pernah juga diundang ke adalah POM ya, itu PM itulah yang biasanya dari provinsi. Iya. Itu saya sudah komunikasi dengan pedagang, akan tetapi realnya itu tentu saja namanya pedagang itu pasti ingin yang praktis untuk banyak, itu kita tidak
memang kegiatan memang penting, tapi kita gimana lagi, jadi solusinya itu kayak ada apa ya, kontradiksi dengan pedagang tersebut. Otomatis kalau yang itu pedagang ekonominya juga nggak bisa jualan. Nah, Iya. jadi ini yang karena kita bertanya bagaimana solusinya itu terlihat juga ya dari pemerintah sendiri. Memang yang disampaikan Mas Pungki itu luar biasa, memang mulai biasa dari semua. Ini realnya katanya seperti itu. Saja saya hanya menyampaikan di mengenai pertanyaan saya tidak ada karena pemaparan Oh iya. baru sekali. Iya, iya, Pak. Berkenaan dengan bertanya jawab dari Pak Wendy dan Mas Mita, itu yang menarik saya untuk bertanya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Sugeng atas masukan dan mungkin bisa juga untuk jadi bahan pertimbangan ya. Selanjutnya yaitu karena mungkin karena pertanyaannya sudah, mungkin ini ada Pak Bayu Aryawan, silakan Pak Bayu. Pak Bayu, Pak Bayu Aryawan, silakan. Oh tadi? Iya. Pak Bayu sudah ya tadi? Belum? Oh belum. Pak Bayu Aryawan silakan. Bersama. Pak Bayu. Nah, mute-nya sudah buka ini Pak Dita. Iya sudah dibuka ini kok. Mute-nya mungkin Pak Bayunya tidak kedengaran mungkin ya. Halo Pak Bayu. Pak Bayu. Bisa terdengar kah? Pak Bayu Aryawan. Mungkin chat atau mungkin mic-nya ada suara. Iya mungkin. Iya. Karena sudah ya, tidak bisa kali ini untuk Pak Bayunya, mohon maaf untuk oh iya ini baru masuk. Silakan Pak Bayu. Kami tunggu. Halo? Pak Bayu? Pak Bayu? Halo? Iya, ini suaranya iya? Halo? Oh, terlempar akhirnya Pak Bayunya. Jadi mungkin Pak Bayunya masih belum ada kesempatan ya. Baiklah teman-teman dari kegiatan. Sudah ada, bisa ya Pak ya, Pak Bayunya? Iya. Baiklah teman-teman, dari kegiatan sesi kali ini kita banyak sekali mengambil hikmah untuk pembelajaran kali ini, bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita pun juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya pihak keluarga, pihak lingkungan rumah, dan juga pihak sekolah ataupun masyarakat di sekitar sekolah. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Dan yang lebih penting adalah kita sebagai seorang guru harus selalu berinovasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan kodrat kita. Mungkin itu dari saya, dan untuk selanjutnya kegiatan ini yaitu pesan dan kesan dari peserta webinar. Mungkin ada yang menyampaikan ini pesan dan kesan ini disampaikan secara langsung atau melalui chat untuk kegiatan ini Pak Lukman. Mungkin kalau boleh tahu Pak Lukman. Ya Bu, untuk pesan-kesannya Pesan kesan di Google Form. Oh, Ya, sudah. Ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengisi. Kita lanjutkan saja kegiatan selanjutnya yaitu kita. Oh ya, sudah Pak? Oh ya, sudah. Berarti untuk pesan dan kesan sudah tersampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi kali ini. Nah, untuk kali ini yaitu saya akan menyampaikan pemenang door prize dan kita akan melakukan foto bersama ya. Baiklah, untuk door prize kali ini siapakah yang mendapatkannya? Yang pertama kali.
tes dulu, nanti bilang nanti. Oke. Sudah? Iya. Jangan lupa mengisikan link daftar hadir untuk Ya. teman-teman semuanya. Bonita. Halo? Kali ini dapat dimanfaatkan dan teman-teman yang lain bisa nantinya mengikuti narasumber bisa saya cari praktik baik. Iya. Iya Bu Mimi. Ya saya titip nanti lepas balik ya Bapak. Jangan lupa Oh, tulisan iya. ya Bu. Ada apa baliknya ya? Iya. Sudah ya, untuk kegiatan kali ini, sesi kita hari ini sudah berakhir dan semoga kita bermanfaat untuk semuanya. Yuk kita membaca Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Demikian tadi presentasi dari kami dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sebagai moderator kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik untuk kegiatan selanjutnya dan mungkin dari teman-teman yang lain bisa berbagi praktek baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.